Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana di siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayah, sehingga di siang ini kita sudah mau dan mampu melakukan kewajiban kita sholat zuhur, dan kita berharap semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, ya, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas, baik hadas kecil, sedang atau besar. Ya, ini 5 perkara seluruhnya diharamkan untuk orang yang hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Ya, apa 5 perkara ini? Yang pertama, sholat. Orang yang punya hadas kalau boleh sholat, haram. Kalau dia tahu dia tidak suci atau punya hadas, tetap mengerjakan sholat, maka hukumnya haram dan tidak sah. Ya. Kalau seandainya dia lupa, bagaimana? Saat saya lupa, saya pikir saya masih punya wudu, misalnya. Ya, ternyata saya ingat tadi saya kentut, maka sholatnya tetap dikatakan tidak sah, tapi tidak haram karena dia lupa. Ya, ada pahalanya enggak? Dapat pahala, tapi bukan pahala sholat, pahala ayat yang dibaca, Al-Fatihah, dia baca surah, pahala zikir dia dapat. Cuma pahala sholat dia tidak dapat, bahkan dia wajib mengulangi sholatnya dengan cara wudu terlebih dahulu. Ya, kalau dia lupa. Nih, yang pertama sholat. Yang kedua, ya, yaitu tawaf. Tawaf juga diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, sedang, besar, tidak boleh tawaf semuanya. Yang ketiga, khutbatul Jum'ah. Ya, ini haram. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu ya disyaratkan memiliki wudu atau bersuci terlebih dahulu. Ya, kalau khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya pun tidak sah. Ini berhubungan nih, ya. Jadi hati-hati bagi yang khutbah, seorang khatib, ya, diperhatikan semuanya. Ya. Kemudian yang haram juga menyentuh mushaf atau Al-Quran. Ya, Al-Quran, baik Al-Quran yang berbentuk buku yang kita pegang sehari-hari, yang kita baca, ya, atau Al-Quran yang bentuknya ini ada di tiang, ya, ditulis Al-Quran, nanti kita bahas, atau tembok ada tulisan Al-Qurannya, ya, atau kemarin sudah kita bahas handphone, bagaimana handphone ketika keluar huruf Qurannya ini nggak boleh kita sentuh tanpa wudu. Tapi kalau pas lagi kita ganti aplikasinya jadi BBM, jadi SMS, itu boleh saja. Ya, pada intinya menyentuh Quran ini nggak boleh kecuali dengan wudu. Begitu juga membawanya, ya. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa. Ya, nah, membawanya ini ada tafsiran. Apabila dengan benda lain tanpa menyentuh Al-Quran, misalnya kemarin kita contohkan dalam tas ada handphone, ada Al-Quran, ada dompet misalnya, ya. Ini bagaimana hukumnya membawa Al-Quran? Ya, hukum membawa Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran ini tergantung niatnya. Kalau Anda niat membawa benda lain saja atau benda lain bersama Al-Quran, maka hukumnya halal, boleh, nggak dosa. Ya, tapi kalau ente bawa tas isinya Quran dan segala macam, niatnya cuma bawa Quran doang, ya, nggak niat bawa handphone, nggak niat bawa tas, bawa dompet misalnya, maka hukumnya haram, walaupun ada benda lain di situ. Oleh karena itu niatnya penting. Ya, ini hukum membawa Al-Quran. Kemudian sekarang pembahasan kita, bagaimana hukum membawa tafsir Al-Quran. Ya, tafsir beda dengan terjemah. Ya, kalau terjemah itu mengartikan doang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, itu namanya terjemah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ini terjemah, tapi tafsir beda. Tafsir itu mengartikan tiap kalimat dari Al-Quran, membahas kalimat-kalimat Al-Quran, itu namanya tafsir. Nah, adapun hukum terjemah, ini hukumnya tetap haram kita pegang Al-Quran yang ada terjemahnya kalau kita tidak punya wudu. Ya, ini Quran terjemah, jadi tidak sama dengan tafsir.
Ya, akan tetapi kalau memegang tafsir kan banyak. Tafsir Jalalain yang sering dibaca orang kita, tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Baghawi, dan segala macam jenis tafsir. Ini gimana hukumnya? Hukumnya boleh memegang Al-Quran yang ada tafsirnya kalau tidak punya wudu, dengan syarat tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qurannya. Ya, tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qurannya. Kalau tafsir Jalalain ya yang sering dibaca oleh kiai-kiai kita di pengajian-pengajian, ini menurut para ulama setelah dihitung hurufnya ternyata bedanya cuma 2 huruf. Ya, jadi makanya dikatakan kalau kita membawa tafsir Jalalain makruh, nggak punya wudu. Kenapa? Khawatir ketika nulis atau mencetak tafsir ini hurufnya ada yang kurang 1 atau kurang 2, jadi atau bahkan mungkin banyak kurangnya sehingga lebih banyak Al-Quran dibandingkan tafsirnya. Gitu ya. Ini kalau tafsir Jalalain. Ada pun tafsir lainnya yang panjang sampai berjilid-jilid, ini tidak haram membawanya walaupun tidak punya wudu, karena tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'annya. Akan tetapi perlu diingat, walaupun boleh membawanya, tapi misalnya ini tafsir nih, misalnya ini ayat Al-Qur'an, ini tafsirnya, ini ayat Qur'an, ini tafsir misalnya. Maka walaupun boleh kita bawa begini, ya, tapi ketika membuka Al-Quran tidak boleh menyentuh bagian Al-Qurannya kalau nggak punya wudu. Tapi bagian tafsirnya boleh. Jelas kira-kira? Kita bawa begini boleh karena banyakkan tafsirnya, ya. Tapi ketika kita mau pegang bagian Qurannya nggak punya wudu, hukumnya haram. Jelas? Ya, haram sama sekali, tidak boleh, tidak halal, dosa. Ya, kita pegang ayat Qurannya. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Kemudian yang perlu juga kita ketahui bahwasannya masalah menyentuh atau memegang kulit atau jilidnya Al-Quran ini juga tidak boleh. Ya, walaupun sudah terpisah dari Al-Quran, misalnya sobek terpisah dari Al-Quran, tidak boleh selama itu nisbatnya masih ke Al-Quran, kecuali sudah dijadikan bungkus kitab lain. Ya, ini daripada sobek ini saya jadi buat kitab saya nih, ya, kitab saya juga sobek, taruh di situ. Maka nisbatnya sudah putus dari Al-Quran, boleh dipegang. Tapi kalau belum putus nisbatnya ke Al-Quran, maka tidak boleh dipegang. Jelas kira-kira? Dan bagi kita yang menemukan potongan-potongan Al-Quran, sobekan Al-Quran misalnya, ya, ini bagaimana caranya? Kita nggak punya wudu, ya. Kalau dikhawatirkan Al-Quran ini akan terbuang, bahkan terinjak-injak atau terkena najis, maka kita wajib, ya, menyelamatkan Al-Quran tersebut, ya, walaupun tidak punya wudu. Sebagian ulama mengatakan wajib tayamum kalau sempat, ya, air nggak ada nih, wah keburu injek orang nih, sempat nggak tayamum? Karena tayamum lebih sebentar, ya, cuma basuh muka, basuh tangan, selesai. Kalau kita bisa untuk tayamum, maka wajib tayamum dan selamatkan itu kertas Al-Quran. Tapi kalau nggak sempat juga, wah buru-buru tayamum, satu orang banyak mati, bakal injek-injek kayak waktu tawaf. Saya pernah ngalamin, lagi tawaf, tahu-tahu kaki saya ada Al-Quran, hampir injek orang, saya ambil Al-Quran, ya. Kalau seandainya kamu punya wudu gimana? Gak apa-apa, bahkan wajib untuk menyelamatkan kehormatan Al-Quran, ya. Lalu bagaimana sobekan kertas ini? Apa kita apain nih sobekannya? Kalau bisa kita taruh tempat yang tinggi, taruh tempat yang tinggi supaya tidak diinjek-injek semua orang. Tapi kalau seandainya nggak ada tempat yang tinggi, ya, bahkan nanti kalau kita buang sembarangan begitu lagi kejadiannya, maka sebaiknya dibakar sehingga hilang tulisan Qurannya, sehingga selamat dari ihana, menghina Al-Quran. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nih, kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana hukum apabila Al-Quran bergabung dengan kitab lain? Ya, ini sering kita temukan di kitab-kitab tahlil, yang suku tahlilan. Ini bagian mutahlil, kalau yang mutahlil terserah, ya. Kan ada orang tahlil, ada yang enggak. Apa terserah masing-masing nanti keyakinannya. Kalau kitab-kitab tahlil atau kitab Majmu' Syarif, itu depannya itu Yasin, nanti ada Waqi'ah, ada Tabarok, ada Ar-Rahman gitu, surat-surat penting. Belakangnya nanti ada doa awal tahun, doa akhir tahun, doa Rajab gitu ya, macam-macam tuh, ya, macam-macam doa di situ. Jadi kumpulan Al-Quran gabung dengan selain Al-Quran. Ini bagaimana hukumnya? Ya, di sini dikatakan membawanya sama seperti hukum membawa Al-Quran dengan benda lain. Nah,
ya kita membawa majmu syarif di tas kita, gimana, boleh nggak? Saya nggak punya wudu. Hukum membawanya seperti membawa hukum apa, seperti membawa Al-Quran dengan benda lain. Kalau kita niat membawa benda kitab lain saja, ya tidak niat membawa Al-Quran, atau digabungkan niat bawa kitab lain plus Al-Quran yang karena nyatu di situ, ya maka hukumnya boleh. Tapi kalau niatnya cuma membawa Al-Quran saja, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana memegangnya? Memegangnya katanya diharamkan yang bagian Qur'annya kalau nggak punya wudu. Ya, diharamkan yang bagian Qur'annya apabila tidak punya wudu. Misalnya Al-Quran bagian depan, ya makanya kita nggak boleh itu bagian ini, bagian belakang boleh, bagian kitabnya boleh. Sama seperti tafsir tadi itu. Karena ini mushaf, ya yang ini bukan mushaf. Sama seperti itu. Jelas kira-kira nih? Ya, dan kadang kita ini kurang ihtiram sama Al-Quran. Ya, naruh Quran sembarangan di lantai. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Ya. Atau misalnya naruh buku tahlil sembarangan aja. Padahal di situ ada Al-Qur'annya, ada Yasinnya, ada Qul Al-Ikhlas, ada Mu'awwidzatain, ada Al-Baqarah di situ. Ya, ini nggak boleh. Karena sebagai saudara kita kayaknya enak aja gitu. Bawa Quran, naruh Quran di lantai gitu aja. Ini adabnya nggak ada sama Al-Quran. Ya, sebaiknya Al-Quran ditaruh di tempat yang paling tinggi. Bahkan dalam menyusun kitab saja, kalau kita punya kitab misalnya Quran, tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain, nahwu, sorof, segala macam, usahakan Al-Quran berada di tempat yang paling tinggi. Ini adab sama Al-Quran seperti itu. Ya, jangan sembarangan sama Al-Quran. Ya, ini masalah adab dalam menghormati Al-Quran. Kemudian bagaimana hukum apabila Al-Quran ini, mushaf ini diletakkan di kursi? Kursi ini maksudnya bahasa kita apa? Lekar. Ya, tempat naruh Al-Quran. Bagaimana hukum megang lekarnya? Ya, lau wuti'al mushaf ala kursi min khashabin. Kalau Al-Quran atau mushaf diletakkan di atas kursi atau lekar dari kayu atau selainnya, la yahrumu masu syai'in minal kursi. Tidak diharamkan menyentuh kursinya. Kursinya nggak apa-apa, lekarnya nggak apa-apa. Ya, ini menurut sebagian ulama. Ya, menyentuh kursinya nggak apa-apa. Tapi Qurannya nggak boleh kalau kamu itu. Ya, jelas ya. Lekarnya itu nggak apa-apa, tapi kursinya Al-Qurannya tetap tidak boleh. Jelas ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan wa ammal kursi fa in kana saghiran wa kana 'alaihi mushaf haruma masu juz'in minhu. Tapi ada ulama berpendapat juga kalau seandainya kursinya itu lehernya itu kecil, cuma seukuran Al-Quran, ya. Ini dan Quran ada di atasnya, ya, maka tidak boleh menyentuh bagian leher tersebut. Nah, dia bilang begitu. Sama seperti kotak Al-Quran, kan Al-Quran ada yang masuk kotak. Gimana hukum menyentuh kotaknya ini? Kalau Qurannya ada di dalam, nggak boleh dipegang. Tapi kalau Qurannya di luar, sudah dilepas, dibuka, maka boleh pegang kotaknya. Sama seperti kursi atau leher. Leher ini kalau ada Quran yang menulis ulama, Qurannya ada di atasnya, nggak boleh nyentuh lehernya kalau nggak punya wudu. Tapi kalau nggak ada Qurannya, lehernya doang, boleh pegangnya. Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Ini masalah leher. Kemudian bagaimana hukum apabila ada benda yang ditulisi Al-Quran? Tiang misalnya, tembok, baju misalnya, ya, itu di Al-Quran, papan, ya. Wa amma anna ma kutiba fi syai'in min Al-Quran litirasa. Kalau sesuatu ini ditulisi Al-Quran untuk dibaca, walaupun cuma sebagian ayat saja, nggak full gitu, nggak satu Quran, nggak satu surat, sebagian ayat aja atau satu ayat saja, yahrum hamluhu wa masruhu fil aqsam. Pendapat terkuat tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Kalau memang ketika nulis itu tujuan untuk dibaca. Ini kan cuma tulis, ya. Saya lagi nulis Al-Quran biar latihan baca, tetap haram. Jelas kira-kira? Kecuali udah dihapus. Ya, ini kayak misalnya di sekolah kan ada whiteboard atau papan tulis. Gurunya ngajarin nih cara baca tulis Al-Quran. Boleh kan nyentuhin ini? Kalau nggak punya wudu, ya. Kalau tujuan ditulisnya itu untuk dibaca, ya, maka hukumnya sama seperti mushaf. Nggak boleh disentuh kalau nggak punya wudu, kecuali udah dihapus. Dihapus hilang Al-Qurannya, silakan pegang, papannya nggak apa-apa. Jelas ya? Nah, kemudian ini sama nih, mau di papan, mau di kadang pintu masjid, ya kalau tujuan untuk dibaca, nggak boleh. Tiang misalnya begini nih, tuh bagian itu gimana kalau dia untuk dibaca? Nggak boleh sampai itu tulisan itu hilang. Ya, bahkan dibahas bagaimana menghiasi masjid dengan tulisan Al-Quran, hukumnya makruh.
Ya, dimakruhkan di mazhab Imam Syafi'i pun makruh. Nggak tahu kalau mazhab lain. Ya, sebenarnya begini-begini makruh, cuma nggak haram kan? Makruh saja. Ya, zaman Rasulullah nggak ada masjid dihiasi tulisan-tulisan, nggak ada. Cuma sekarang Mekah Madinah kalau kita pergi haji atau umrah, insya Allah full. Ya, lampu-lampunya, ukirannya tulisan-tulisan semua. Gitu ya. Mungkin ada perbedaan pendapat mungkin di kalangan antar mazhab, cuma di mazhab Syafi'i makruh, nggak haram kan? Makruh saja. Gitu ya. Nah kemudian apabila kita ingin menghapus Al-Quran, ya jangan pakai ludah, hukumnya haram. Ya, misalnya kita nulis di papan tulis atau di kertas, mau dihapus, jangan pakai ludah, haram hukumnya. Ya, ihanatan lil Quran, karena menghina Al-Quran. Bahkan terkadang kita juga nggak sengaja lagi baca Quran, mau ngebet bahasa Betawi ngebet, apa namanya, membolak-balik gitu, merubah halaman, tuh kadang gini-gini dulu. Nah, gitu. biar kesat gitu. Ya kayak orang bank kan gitu pakai cairan dulu gitu air. Kita gitu, tuh haram itu nggak boleh. Ya, karena istiqdar, menjijikan. Ludah siapa yang bilang menjijikan? Ya, ludah itu menjijikan. Nah, Al-Quran tidak boleh dikenai sesuatu yang menjijikan. Jadi jaga kehormatan Al-Quran. Ya begini biasa aja, nggak usah pakai lidah. Nggak apa-apa, ludah nggak usah pakai ludah, gitu ya. Jelas kira-kira? Ya. Adapun sesuatu yang ditulis di Al-Quran, tapi niatnya untuk tabarruk, nyari keberkahan saja. Ya, nyari berkah. Ya, kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tabarruk. Ya, tabarruk. Apa sih berkah itu? Berkah itu kata para ulama, faidun ilahiyun yaj'alullahu fi man sya' wa fi man sya'. Berkah itu adalah anugerah Allah, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki atau sesuatu yang Dia kehendaki. Itu namanya berkah. Ya. Jadi berkahnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari itu orang. Bukan dari itu benda, bukan. Ini pentingnya tauhid. Ya. Kita datang ya ke seseorang orang soleh, ngapain? Biar dapat berkahnya, biar dapat doanya, ya. Emang berkah punya dia? Bukan punya dia. Berkah itu bukan dari itu orang, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah memberikannya kepada orang, perantara doang. Ya, contoh Rasulullah SAW kalau cukur rambut nih, itu sebagian rambutnya diberikan kepada tukang cukurnya, sebagian yang lain kata Rasulullah bagi-bagian sama sahabat saya. Nah, sahabat rebutan dapat rambutnya Rasulullah. Kan rambut doang nih, rambut. Ya, rambut orang biasa, rambut manusia. Cuma manusianya bukan manusia biasa. Rasulullah SAW. Sahabat rebutan dapat rambutnya Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid, salah seorang panglima perang Islam, kalau perang itu rambut Nabi diselipin di topi perangnya. Ya, harapannya apa? Mudah-mudahan dengan bawa rambut Nabi Allah kasih keberkahan bisa menang perang, begitu. Apakah rambut ini ngasih faedah? Bukan. Ini cuma wasilah doang, perantara doang. Keberkahan dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tabarruk, nyari berkah dari orang yang soleh atau sesuatu yang pernah dipakai oleh orang soleh. Lihat orang-orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi dulu Bani Israel, kalau perang dia bawa kitab, ya, bawa kitab Taurat mereka, dan mereka mengatakan di Al-Quran, ya, di Allah menceritakan orang-orang Yahudi, orang Bani Israel kalau perang dia bertawasul sama Nabi yang dijanjikan oleh Allah di akhir zaman. Padahal Nabi belum ada, Nabi Muhammad ada, tapi udah sebut-sebut namanya. Apa yang nyebut-nyebut nama Nabi? Biar dapat keberkahan. Nah, ini namanya tabarruk. Misalnya di rumah kita ditaruh kaligrafi ayat kursi. Buat apaan nanti? Ya biar berkah, ada Al-Quran, tulisan Al-Quran di rumah saya. Dan nama tabarruk. Ya, azimah. Kalau bahasa kita jimat, sebenarnya bahasa Arabnya azimah, ya, atau tamimah, ya. Tulis ayat Al-Quran, ya, kantongin. Ya, ini bagaimana hukumnya? Asalkan yang ditulis itu ayat Al-Quran dengan syarat-syaratnya lebih, ya. Niatnya tabarruk kan? Karena Nabi lu pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya nangis mulu nih. Ya, bagaimana? Nabi bilang tulis Fatihah, taruh di kertas, kalungin ke anak itu. Ya, habis itu berhenti, nangisnya diam. Nah, ini namanya azimah, niatnya untuk tabarruk. Boleh nggak? Boleh, tapi ingat keyakinannya. Yang penting akidahnya jangan salah nih. Ya, yang ngasih keberkahan bukan itu. Cincin, bukan cincin ini kan orang kadang begitu tuh. Bukan cincin
ini kebal, ya, gaji ini begitu. Itu akidahnya harus dibenarkan. Akidahnya yang memberi keberkahan, memberi keselamatan bukan benda itu, bukan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam akidah kita ini, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pisau ini kalau kita iris tangan kita berdarah enggak? Berdarah, berarti pisau ini punya madarat, punya manfaat? Enggak, itu cuma Allah jadikan sebab doang. Api kalau kena badan kita kebakar gitu. Kebakar, oh berarti api punya kekuatan membakar. Bukan api, tapi Allah menciptakan kekuatan di api. Buktinya apa? Buktinya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika kaumnya ini nyembah berhala, Nabi Ibrahim nggak mau. Ya, bahkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan awalnya sampai beliau mendapat keyakinan, ya, petunjuk dari Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kampungnya lagi mengadakan pesta hari raya di luar kampung, ya, Nabi Ibrahim nggak ikut. Bahkan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di kampungnya, hancurin nih, ya, di kuil-kuilnya, di rumah orang hancurin. Ketika orang kampungnya pulang, ya, melihat berhala udah hancur semua, kecuali satu yang paling gede disisain sama Nabi Ibrahim. Bahkan kampak yang dia pakai buat ngancurin berhala dikalungin di leher berhala. Ya, ketika orang pulang kaget semua. Ini siapa yang ngancurin berhala kita ini? Ya, orang ajar ini, orang ini ngancurin Tuhan kita, katanya. Ya, kata orang, ada yang gak ikut. Ya, namanya Ibrahim. Oh, Ibrahim, panggil cuma sini. Ya, kita interogasi, tanya. Ya, tanya. Ibrahim, yang gak ikut acara ente doang nih di kampung. Kata orang kampung sini. Ya, kata dulu perhatiannya. Ente bukan yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami, berhala kami. Ya, kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja, kalau mereka bisa ngomong, tanya. Nah, kata Nabi Ibrahim, nih jawaban supaya mereka pikir nih, Tuhan mereka tuh bisa ngomong. Tanya, kan Tuhan, tanya aja, kata Nabi Ibrahim. Kata orang-orang sono, orang kampungnya, Ibrahim, ente gila, mana bisa mereka ngomong? Nah, berarti kan mereka jawab sendiri tuh, ngomong aja nggak bisa, ya, ngomong aja nggak bisa. Terus kata Nabi Ibrahim, oh, yang gede bukan anak, yang ngancur bukan anak, nih yang gede nih. Lihat aja tuh ada kampaknya. Dia ngancurin yang kecil. Ya. Kata mereka, Ibrahim, ente yang bener aja. Mana bisa ini yang gede ngancurin? Orang dia nggak bisa gerak. Nah, jawab lagi, nggak bisa gerak. Kata Nabi Ibrahim, lah kalau nggak bisa ngomong aja nggak bisa, gerak aja nggak bisa, gimana ente jadi Tuhan? Minta sama dia. Kata Nabi Ibrahim, marah nih orang kotanya itu. Akhirnya sepakat membuat api unggun besar. Ya, Nabi Ibrahim taruh tengah-tengahnya, disuruh ngumpulin kayu semua. Ya, orang kampung ngumpulin kayu, Nabi Ibrahim taruh tengah-tengah, nutupin Nabi Ibrahim. Ya, sudah kumpul, api dinyalain. Logika kita, kalau orang dibakar api, ya, hukumnya kan kebakar, gitu kan? Harusnya begitu. Tapi kalau Allah punya kehendak lain, ya nggak bisa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan buat Ibrahim. Api dibakar, Nabi Ibrahim dingin. Ya, dingin. Dibuka itu api unggun, udah selesai, Nabi Ibrahim masih santai aja. Ini hukum dasar. Ini yang kita tahu cuma berdasarkan logika saja. Api bisa terbakar, pisau bisa memotong, tapi sebenarnya yang bikin manfaat, bikin mudarat Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma perantara doang. Oh, kalau mau bakar perantaranya pakai api. Oh, kalau mau motong perantaranya pakai pisau, gitu. Ya. Kata Rasulullah, seandainya orang berkeyakinan batu bisa ngasih manfaat, jadi manfaat, tapi aslinya bukan batu yang ngasih manfaat, Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika sakit minum obat, ya. Terus orang bilang, wah, orang top nih, Panadol bagus nih, minum obat sembuh. Berarti Panadol yang nemuin, bukan Panadol, bukan Paramek, tapi Allah Subhanahu wa taala perantara doang itu obat. Dokter perantara saja. Banyak orang gak ke dokter sembuh banyak. Nah, ini jadi akidah kita harus kita benerin. Ya, jangan berkeyakinan sesuatu itu bisa ngasih manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, kalau ada sesuatu ditulis Al-Quran, niatnya buat tabarruk, nyari keberkahan,
Gimana hukumnya katanya? Ya, hukumnya boleh kita pegang, boleh kita bawa. Ya, nggak masalah. Tapi hati-hati kalau bawa sesuatu yang tertulis Al-Quran, jangan dibawa ke tempat-tempat yang kotor, tempat buang hajat, dimakruh begini. Ya, taruh di luar saja. Kecuali takut hilang. Ya, boleh kita bawa, kita pegang. Ini hukumnya masalah mushaf. Sampai sini jelas kira-kira? Jelas ya. Nah, kemudian bagaimana hukum menulis Al-Quran untuk orang kafir? Pak, tolong Pak tulisan Al-Quran Pak. Ya, saya mau taruh di rumah saya. Misalnya ada orang kafir begitu. Saya pernah tuh jalan begitu orang Kristen, coba panjangannya kaligrafi Al-Quran ayat kursi itu, nggak tahu gimana itu pemahamannya. Ya, sebagian ulama melarang, nggak boleh. Ya, ini orang-orang kafir. Kenapa? Khawatir nanti tidak dimuliakan Al-Quran ini. Taruh sembarangan, dikotorin, ya, diinjek-injek misalnya. Ya, tapi sebagian ada mengatakan boleh asalkan kita yakin, kita tahu ini orang akan memuliakan Al-Quran. Kalau nggak dimuliakan kita nggak boleh. Dia berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana hukum membalik Al-Quran pakai kain kelidi? Kalau orang dulu kan ngaji pakai kelidi tuh, balik begini. Ya, gimana hukumnya? Alladzi yadhhar min kalamihim anna al-warqa idza kanat musbitah fil mushaf la yadur qalbuha bil mutlaqan. Boleh kita membalik Al-Quran dengan kayu, kita nggak punya wudu nih, baca Quran boleh, tapi dengan syarat jangan nyelipin begini. Kalau nyelipin nggak boleh, sama aja ngangkat, cuma begini aja. Boleh, karena tidak dikatakan hamil, ya. Tapi kalau kita giniin, masukin, angkat, ini nggak boleh. Ya, atau misalnya Al-Qurannya belum dijilid, kita geser-geser aja gitu, seret itu boleh, ya, nggak masalah. Nah, sekarang sih udah jarang ya, yang pakai begitu jarang. Ya. Sekarang udah pakai handphone, pakai iPad segala macam. Ya, yang penting usahakan ketika baca Quran, menyentuh mushaf harus punya wudu terlebih dahulu. Nah, ini beberapa perkara ya yang berhubungan sama Al-Quran. Kemudian juga meletakkan Al-Quran, ya, disunnahkan ketika diberikan Al-Quran, sunnahnya berdiri nerimanya. Ya, kemudian sunnah juga mencium Al-Quran. Sebagaimana kita kedatangan orang alim, maka dianjurkan kita disunahkan berdiri menghormati mereka dan mencium tangannya. Ini ya. Tapi kalau sudah kita sebagian ada yang mau cium tangan. Nah, mau cium tangan, enggak. Padahal sahabat pun cium tangan Rasulullah. Ya. Dulu Sayyidina Hasan ketika datang Abdullah bin Abbas, ya, dia turun dari kudanya, cium tangannya. Abdullah bin Abbas cium tangan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan narik kudanya. Katanya inilah yang kami lakukan pada orang alim, cium tangan Sayyidina Hasan, inilah yang kami lakukan pada keluarga Rasulullah SAW. Jadi mencium tangan orang soleh, orang alim ini dianjurkan, disunahkan. Begitu juga orang tua, ya, cium tangan orang tua boleh. Kan ada yang mau cium tangan, jangan. Sekarang ciumnya bukan begini, cium di sini. Ini artisnya begini, cium nih di sini. Ya, apa benar sekarang anak-anak begitu kan beda cium tangannya, ikutin artis sinetron. Cium, bukan cium nih yang mencium tapi nih cium. Gitu, cium. Ya itu sunnahnya gitu. Ya, kalau pegang Al-Quran atau pengen naruh Al-Quran, usahakan cium dulu. Taruh tempat yang tinggi, tempat yang bersih, gitu ya. Jangan taruh sembarangan Al-Quran ini. Kadang Al-Quran kita lihat, ya di bawah berdebu, ya, nggak terhormat, nggak mulia Al-Quran. Harusnya kita orang Islam yang memuliakan Al-Quran, ya. Begitu juga tadi kalau menyusun begitu, punya lemari kitab nih, Al-Quran paling atas, Al-Quran tafsir di atas, baru bawahnya hadis, bawahnya fikih, bawahnya kutubul lughah misalnya begitu. Jangan Al-Quran taruh di bawah, ya, makruh gitu, ya. Adabnya sama Al-Quran paling tinggi, ya. Itu tata caranya, ya. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau ngajarin kita pengen ngaji, itu bawahnya aja kita diajarin, atau anak sekarang. Dulu saya waktu ngaji itu megang Quran begini nih, ya, bawa begini dimarahin sama orang tua saya. Pegang begini ya Quran, dipeluk, diajarin begitu. Sampai seperti itu orang tua kita ngajarin. Ya, karena adab sama Al-Quran itu penting. Ya, jangan Al-Quran seperti apa kitab-kitab biasa, buku-buku biasa, beda Al-Quran ini. Ini dasar hukum kita, ini panduan kita, imam kita. Kita nggak muliakan, ya. Kadang bacanya udah malas sekarang. Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Ini 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, sedang atau besar. Sholat, tawaf, khutbah Jumat, nyentuh mushaf, membawa mushaf. Kemudian apa yang diharamkan bagi orang junub?
Nah, junub ini kemana kita bahas? Apa itu junub? Junub ini orang yang memasukkan atau dimasukkan hasyafah, ya, memasukkan atau kemasukan hasyafah. Hasyafah itu kemaluan, kepala kemaluan, helm kemaluan kita. Kalau kita memasukkan helm kemaluan kita ke farji, ya, lubang kemaluan depan atau belakang, maka kita namanya orang yang junub. Ya, Ustaz baru kepalanya dong, Ustaz nggak sampai seluruhnya. Walaupun cuma kalau nggak full, ya, helmnya nggak masuk semuanya, ini belum junub. Junub itu sama seperti hukum zina. Kapan orang dikatakan berzina? Kalau sudah masuk ke kepala kemaluannya. Kalau belum, namanya belum zina, tapi dosa juga kalau sama perempuan lain. Ya, tapi belum junub, belum zina dan belum junub. Cuma kalau sudah masuk kepalanya, walaupun batangnya nggak masuk, tetap dikatakan junub. Jelas kira-kira? Ini bukan jorok nih, biar jelas nih kapan dikatakan junub. Yang junub siapa ini? Yang memasukkan dan yang dimasukkan. Ya, apabila dia ini sama-sama manusia. Kalau satu manusia satu hewan, maka yang junub cuma yang manusia doang. Yang hewan gak wajib mandiin. Misalnya ada orang kita waktu bilang, ya, mainnya sama kambing, ya, kambingnya wajib mandi. Kau Ustaz mandi junub? Enggak, kambing gak mandi junub, ya, karena hewan gak kena hukum syariat, kita yang kena. Atau misalnya sama mayit udah dimandiin nih. Ada orang gila kan, ya, ambil kafannya mayit, bersetubuh sama mayit. Maka mayit ini gimana? Disetubuhin sama orang masih hidup, nggak perlu kita mandiin lagi, ya, karena yang hidup cuma yang masih hidup saja. Jelas kira-kira ya? Nah, ini. Jadi bagi orang junub, siapa itu junub? Orang yang memasukkan kepala kemaluannya atau dimasukkan, baik dari depan atau dari belakang. Dari depan halal, belakang haram, nggak boleh. Kan haram Ustaz. Saya sodomi istri saya misalnya, ente tetap junub. Istri ente junub, ente juga junub. Begitu juga orang yang melahirkan, baik melahirkan bayi, ya, atau melahirkan cuma keguguran, ya, bakal bayi doang keguguran, tetap dihukumi junub. Paham ya? Ini tiga orang yang memasukkan atau dimasukkan, kemudian orang yang melahirkan, kemudian orang yang keluar mani, namanya junub. Ya, baik keluar mani dengan cara halal, gimana halal? Mimpi atau sama istrinya, ya, atau cara haram. Gimana cara haram? Ya, ente kagak punya istri, tahu-tahu keluar diapain? Ya, di kamar mandi misalnya. Ya, atau zina, naudzubillah. Ini junub nih. Orang junub ada yang diharamkan. Yang 5 tadi udah kita bahas. Sholat, tawaf, khutbah, yang menyentuh mushaf, membawa mushaf, itu nggak boleh. Ada tambahan lagi. Apa tambahannya? Yang keenam, qira'atu syai'in minal Qur'an walau harfan wahidan. Membaca Al-Quran walaupun cuma satu huruf nggak boleh. Ya, kapan ini? Haitsu qasada annahu minal Qur'an. Kalau dia berniat itu adalah bacaan Al-Quran. Nggak boleh nih kita junub baca Quran, ya, walaupun cuma sehuruf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim baru haram. Ya, niat membaca Bismillah nih, niat baca Quran baru udah haram. Nggak boleh. Ya, sampai kapan keharaman ini? Sampai ada mandi junub. Ya, karena mengangkat hadas besar atau junub dengan cara mandi. Kalau hadas kecil dengan cara wudu. Jelas ya? Ya, nggak boleh. Walaupun cuma satu huruf saja. Ya. Kemudian, tapi haramnya ini apabila memenuhi syarat. Yang pertama, an yakuna qari mukallaf. Kapan haram baca Quran bagi orang junub? Apabila yang baca ini orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang punya akal sehat dan sudah balik. Artinya anak kecil, seandainya dia junub, memang masih bisa junub? Bisa, naudzubillah, ya, kena kasus pedofil misalnya, disodomi sama orang dewasa, junub kan dia, ya, anak kecil junub, tetap nggak haram baca Quran, walaupun wajib mandi. Tapi kalau dia baca, nggak apa-apa, karena anak kecil yang belum balik tidak terkena hukum taklif. Ya, anak kecil nggak dosa, nggak sholat, nggak dosa, nggak puasa, nggak dosa, anak kecil. Maka kalau ente pengen nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, silakan jadi anak kecil terus. Ya, cuma nggak mungkin. Karena kita seandainya pun nggak keluar mandi, ya, sampai umur 15 tahun sudah dikatakan balik. Mau nggak mau harus sudah balik, ya. Kecuali meninggal sebelum umur 15 tahun dan belum pernah keluar air mani, ya, belum balik namanya. Ya. Nah, anak kecil yang belum balik ini nggak kena hukum syariat sama sekali. Tapi kita sebagai orang tua, ya, dianjurkan membiasakan dia dengan ibadah. Dari kecil, ya, kira-kira udah ngerti dibilangin ajak ke masjid, ajak sholat, ajak puasa Ramadan. Kan dulu kita suka latihan setengah hari gitu kan. Ini dibiasakan supaya ketika dia balik, dia sudah tahu apa kewajiban dia, udah terbiasa. Kalau kita nyuruhnya pas balik doang susah, udah gede baru disuruh ya susah. Ya, karena belum biasa. Cuma kalau dia biasain, ya insya Allah gedenya terbiasa.
Kadang orang tua kita strength banget, galak, biar orang tua begitu. Maghrib TV matiin, mandi masjid gitu. Kalau nggak mau dimarah. Nyata ngelatih kita supaya terbiasa, gitu ya. Nah ini, jadi yang haram itu kalau dia bukan akil balik. Anak kecil nggak dosa baca Quran, orang gila pun nggak dosa baca Quran. Misalnya ada orang gila baca Quran, ada. Ya dulunya santri misalnya, pengen dapat perempuan nggak ada, ya pengen nikah sama perempuan nggak dapat, stres, ya patah hati, stres, gila. Santri masih bisa baca Quran, gila baca Quran, nggak apa-apa, karena dia gila, gitu ya, nggak dosa. Nggak usah kita larang, biarin aja. Dilarang pun dia nggak bakal mau, orang gila, gitu ya. Yang kedua, an yakuna ma'atabihi sama Qur'anan. Yang dibaca itu Al-Quran, bukan kitab lain. Kalau misalnya dia junub, baca Injil, baca Taurat, apa nggak masalah. Ya, baca kitab fikih, nggak apa, bukan Al-Quran. Ya, yang haram itu baca Al-Quran. Ya. Yang ketiga, antakunal qira'ah naflan. Bacaan ini hukumnya sunnah, karena hukum baca Quran sebenarnya sunnah. Ya, bukan wajib. Kapan wajib baca Quran? Ketika sholat baca Fatihah wajib. Nah, karena Fatihah termasuk Al-Quran, maka bacaannya wajib. Nah, kalau bacaan wajib, misalnya bagaimana? Orang pengen sholat tapi nggak ada air, nggak ada debu, wajib sholat kan? Wajib tetap, namanya sholat faqdu tohre, sholat untuk menghormati waktu saja. Ya. Nah, otomatis ketika dia junub nih, mau mandi air nggak ada, debu nggak ada, kayak tayamum, otomatis dia tetap wajib sholat. Ketika sholat dia harus baca Fatihah, sedangkan Fatihah termasuk ayat Al-Quran. Ini bagaimana ini? Nah, karena Fatihah hukumnya wajib, sholat tanpa baca Fatihah tidak sah, maka bacaan Fatihah hukumnya wajib. Kalau bacaannya wajib, nggak apa-apa, silakan baca Quran, karena darurat. Tapi Anda tidak boleh baca suruh, karena suruh hukumnya sunnah. Jelas kira-kira? Ya. Atau bacaan sunnah lainnya kayak kita sehari-hari di rumah baca Quran, lagi nganggur baca Quran, ini nggak boleh kalau sedang junub. Jelas ya? Sampai kita mandi dulu. Kemudian syarat berikutnya ketika kapan haram? An yatalaffaz biha. Haram ketika dilafazkan. Kalau dibaca pakai lisan haram. Cuma kalau kita dalam hati doang apa-apa. Misalnya saya mau baca Quran, saya junub nih, mandi malas. Dalam hati aja dah. Hafal Quran misalnya dalam hati. Walaupun mulutnya komat kamit tapi nggak keluar suara. Misalnya boleh, nggak haram, tapi dalam hati. Ya, karena melafazkannya hukumnya haram. Dalam hati enggak. Yang kelima, an yusmi'a nafsahu. Telinga kita kapan haram kita baca? Apabila telinga kita bisa dengar. Artinya, ya kalau suaranya pelan banget sampai telinga kita nggak bisa dengar, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau telinga kita bisa dengar, haram bacaannya. Kapan dia katakan bisa dengar? Dalam kondisi normal, artinya nggak ada suara berisik, gitu ya. Oh, dengan suara kayak misalnya begini, nggak ada suara berisik, saya baca pelan. Saya bisa dengar, itu haram segitu. Ya. Tapi kalau misalnya rame, misalkan rame, saya baca dengarnya nggak? Baca tapi nggak kedengeran, tetap dikatakan haram karena patokan itu bukan ketika rame, tapi ketika sedang tenang seperti ini. Jelas ya? Di syarat kelima. Yang terakhir syaratnya antakuna bi qasdil Quran wahdah. Disyaratkan haram ini kapan? Apabila niatnya cuma buat baca Quran saja, bukan baca zikir. Contoh kadang ada satu ayat yang ini buat zikir, ada juga buat Al-Quran. Contoh misalnya pengen makan baca bismillah, kan Nabi ajarin pengen makan baca bismillah. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran juga. Nah, kalau kita pengen makan, ya, wah saya lagi junub nih, pengen makan mau baca bismillah, sedangkan bismillah ini termasuk ayat dari Al-Quran. Ya, tapi kan zikir juga, Nabi suruh ajarin. Nabi ngajarin kita baca bismillah. Kalau hal seperti ini gimana? Kalau Anda niatnya niat zikir saja, ya, niat zikir saja, maka hukumnya nggak haram. Sama seperti baca astagfirullah, subhanallah, lagi junub boleh nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ketika makan baca bismillah, niatnya baca Quran atau baca Quran plus zikir, maka hukumnya tidak boleh. Jadi tergantung niatnya. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, ini hal-hal seperti ini yang berhubungan sama Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang-orang yang sedang junub. Nah, insya Allah karena sudah jam 1, besok kita lanjutkan. Termasuk juga yang haram bagi orang junub adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Bagaimana syarat-syaratnya? Insya Allah besok kalau ada kesempatan. Ada pertanyaan sebelum tutup? Silakan Pak. Sholat pengen kentut kita tahan, apa hukumnya? Makruh menahan kentut atau hadas ketika sedang sholat. Ya, makruh.
Makanya disunahkan sebelum sholat itu kata para ulama an yatafarraqa li nafsihi. Tenangin dulu dirinya, pengen kencing dulu, pengen buang air dulu gitu. Jangan ketika sholat ya kita nahan hadas. Ya, jadi kalau seandainya kita sedang sholat pengen kentut, yang afdal itu nggak haram, tapi yang afdal kita kentut aja. Nanti kita wudu lagi, kita lanjutin sholat, ulangin sholat. Tapi kalau seandainya Ustaz tanggung Ustaz, tinggal salam doang ini, nah tahan nggak apa-apa, karena sudah dikit lagi. Apalagi kalau sampai kehilangan pahala jamaah, nggak ada jamaah lagi Ustaz, sendirian nih, tanggung lagi, tahan nggak apa-apa. Ya, cuma kalau masih lama, afdalnya itu kita kentut aja, ya, kemudian kita wudu, lanjutin sholatnya, ulangin sholatnya. Jelas ya? Jadi hukumnya makruh, nggak haram kan? Tetapi sunnahnya sebelum sholat kita bebasin dulu tubuh kita nih dari kencing, buang air, gitu ya. Bahkan sampai makan pun kata Rasulullah, kalau kita pengen sholat, perut kita lapar nih, makanan udah siap, maka mana yang dahulukan? Makan dulu, gitu. Supaya apa? Supaya sholatnya tenang, nggak kepikiran makanan. Apalagi kalau santri kan makan rame-rame. Wah, kalau saya sholat dulu habis teman-teman saya nih, tinggal nasi doang, makan dulu. Maka ada kaidah idza ta'arada bainal isya wal 'asya quddimal 'asya. Kalau bertentangan antara sholat isya dengan asya itu makan malam. Antara sholat isya sama makan malam, gimana? Dahulukan mana? Dahulukan makan malam. Tapi dengan syarat kalau makanan udah siap. Kalau makanan lagi dimasak di dapur belum siap, ya sholat dulu. Ya, Pak, ini pengen komat gimana? Makan siap, belum lagi dipotong-potong, ya masih lama, sholat dulu, begitu. Enggak, ini makan udah ngebul, wah ya, kita dinyum gimana? Mendingan kita sholat dulu sampai hati kita tenang, nggak usah sampai kenyang banget, yang penting udah plong gitu, ya nggak terlalu lapar, sholat. Ya, itu sunnahnya begitu. Dalam segala kondisi, makanan, minuman, pengen buang hajat, hatta pengen jima, udah matahan nih, ya, udah siap, ya udah. Waktu sholat masih luas, dengan syarat waktu sholat masih luas. Kalau waktu sholat mepet, sholat dulu. Ya, karena kenapa? Tujuan sholat itu kan supaya bisa khusyuk lagi sholat. Nah, kalau kita punya keinginan, sedangkan kita belum tercapai itu, padahal udah depan mata nih, sholat nggak bakal khusyuk. Ya, aduh, ayam gua dihampakan anak gua ntar, ya kepikiran. Atau buang air nahan, nggak bakal khusyuk. Nah, tujuannya supaya sholat bisa khusyuk, begitu. Jelas kira-kira? Jelas ya? Ada lagi? Mau nanya? Ya, boleh. Gitu kan. Kalau lagi Jumatan, kebiasaan orang kita nih bukan dengerin malah tidur. Ya, waktu istirahat tidur siang. Sebenarnya sunnahnya itu dengerin. Bahkan kalau bagi mustautinin, orang penduduk tetap, itu harus ada 40 orang penduduk tetap asli yang dengerin rukun khutbahnya. Kalau nggak dengerin, misalnya satu masjid tidur semua, khotib ngomongnya sendiri. Ya, gimana nih? Nggak sah khutbahnya. Harus ada pemantau Syafi'i, ya, harus 40 orang penduduk asli dengerin khutbahnya, minimal rukunnya doang. Nah, bagaimana kalau kita tidur ketika sedang khutbah? Ya, lagi khutbah kita tidur. Apakah batal wudu kita? Lihat kemarin di bab awal tuh, bab wudu, yang membatalkan wudu itu termasuk tidur, hilang akal, itu batal wudu. Tapi ada pengecualian. Kalau tidurnya duduk, ya, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ardi. Tidak batal wudunya orang yang tidur apabila tidurnya duduk dan dia termasuk orang yang syaratnya nih tidurnya duduk, ya, kemudian pantatnya nempel sama tempat dia duduk, nggak boleh ada renggang. Kalau tidurnya begini bisa, nah itu batal karena ada renggang, ada jarak, tapi nempel. Mau itu di ubin atau di bangku nggak apa-apa, yang penting nempel pantatnya, ya. Orangnya tidurnya duduk, kemudian pantatnya nempel sama tempat duduknya, kemudian orangnya ini mu'tadil khilqah, nggak gendut banget, nggak kurus banget, ya, ini syaratnya. Kalau terlalu gemuk, karena dagingnya banyak, berarti ada yang kebuka, atau kurus banget, nggak rapat tutupnya, ya, bisa jadi keluar. Kemudian dia bangun dalam kondisi masih duduk, ini nggak batal. Kalau misalnya tidur begini, bangun-bangun begini, nah itu namanya udah batal, paham? Jadi kalau begini dulu sahabat begitu juga. Kalau saking capeknya habis perang nih, Nabi khutbah tidur sampai kata di riwayat itu sampai jidatnya nempel ke tanah, nempel gitu saking ngantuknya gitu. Ya, bangun-bangun apa udah komat gimana? Nggak batal selama bangunnya masih kondisi duduk dan tidak ada orang yang memberitahu kalau dia tadi kentut. Nah, kalau misalnya kita memenuhi syarat nih tidur begini, ya.
kita ya nempel, kemudian badan kita tumbuhnya kebal, gemuk banget, kurus banget, ya bangunnya pun begini. Tapi sebelah kita bilang, Pak, mobil dulu Pak. Emang apa? Tadi Bapak kentut, saya dengar. Nah, kalau ada yang bilangin orang bahwa tadi kita kentut, maka kita wajib wudu dulu. Cuma kalau nggak ada yang bilangin, jelas ya? Jelas itu syaratnya. Jadi nggak batal wudunya asalkan memenuhi syarat. Ya, dan perhatikan juga kalau tidur ngiler apa enggak. Kalau ngiler, hukum yang keluar cairan yang keluar dari mulut kita ada yang suci ada yang enggak. Ya, kalau ludah suci. Ya, cuma kalau iler ini ya kalau reak suci tapi walaupun menjijikan. Cuma kalau iler ini keluar dari dalam dan baunya agak amis. Beda sama ludah baunya. Ya, yang seperti ini hukumnya najis karena dia berasal dari dalam keluar dari dalam keluar. Kalau ludah, reak, ingus itu walaupun menjijikan tapi suci. Nah, kalau kita tidur netes, ya kan ada orang tidur begitu, ya sampai ada pulaunya kan, macam, ya ini kita cium, nggak enak baunya, berarti itu ingus iler, hukumnya najis. Maka kalau kena baju kita, ya wajib kita cuci dulu, gitu. Hati-hati, usahakan di masjid jangan tidur, ya. Kalau mau tidur jangan sampai ngiler dah, gitu, ya. Boleh tidur di masjid itu boleh, sahabat pun tidur di masjid, cuma jangan ngiler, kesian pengurusnya ntar nyuci karpetnya bayarnya mahal, ya. Kalau mau ente nyuci sendiri dah karpetnya, gitu ya, jelas kira-kira ya. Nah, lagi mau nanya? Cukup ya? Nah, cukup. Kalau udah cukup, kita tutup kajian kita dengan suratul Fatihah. Mohon doa Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ilmu yang kita bahas di siang ini manfaat buat kita dan mudah-mudahan ya bisa membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon sama Allah agar keberkahan majlis ta'lim ini membuat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pahala yang besar buat kita, dan mudah-mudahan mati kita nanti dalam husnul khatimah dicatat sebagai thalibul ilm, orang yang mati sedang mencari ilmu sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum